Surat 57 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa yang menimpa di antara musibah di bumi dan di dalam kehidupan kalian, semua itu sudah ada di dalam kitabin. Kitab apa ini? Kitab takdir. Menurut surat Hud istilahnya kitabim mubin. Menurut surat Ar-Ra'd istilahnya ummul kitab. Yang jelas itu buku. Buku takdir. Buku itu isinya lembaran-lembaran. Lembaran itu kalau dalam bahasa Arab lauhun, alwahun, yang disimpan di sisi Allah namanya lauhul mahfuz. Jadi kalau lembaran, lauh, jamak dari lauh, alwah. Yang tersimpan, mahfuz. Yang dijilid, kitabun. Maka kitab di sini sama dengan lauhul mahfuz, lembaran-lembaran takdir. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Apapun yang terjadi, asaba di sini itu bukan hanya musibah yang negatif ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, illa fi kitabin, pasti sudah tercatat di dalam kitab min qabli an nabraha, bahkan sebelum itu terjadi. Bahkan sebelum itu terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah. Misalnya bahwa ikan ini nanti akan dimakan oleh kucing itu di atas meja makan. Padahal tinggalnya jauh, mustaqarraha wa mustauda'aha. Gimana caranya? Kata Allah, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Maka urusan jodoh kita juga jawabannya inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Rezeki kita juga bagi Allah, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Falimal ya's. Terus kenapa kita harus berputus asa? Kenapa kita khawatir? Padahal bagi Allah itu mudah. Kita khawatir karena kita terlalu mengandalkan diri sendiri dan tidak mengandalkan Allah. Apa yang mudah bagi Allah, susah bagi kita. Apa yang ringan bagi Allah, berat bagi kita. Apa yang kecil bagi Allah, besar bagi kita. Apa yang dekat bagi Allah, jauh bagi kita. Apa yang mungkin bahkan bisa bagi Allah, mustahil bagi kita. Jadi kenapa kita berkeluh kesah? Kenapa kita anxiety? Kenapa kita cemas? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Kenapa kita bingung? Karena kita terlalu mengandalkan rencana sendiri, lupa melibatkan Allah. Kalau kita melibatkan Allah urusan rezeki, jawabannya di akhir ayat 22, inna dzalika 'ala Allah yasir. Kalau kita melibatkan Allah urusan jodoh, jawabannya inna dzalika 'ala Allah yasir. Terus kenapa kita harus jungkir balik menggunakan cara-cara kita yang bahkan kadang melanggar cara Allah? Padahal inna dzalika 'ala Allah yasir, mudah bagi Allah. Kalau pengen hidup itu mudah, balikin lagi aja ke Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lebih sering dari kita panggil siapapun, ibu, ayah, suami, istri, anak, siapapun, lebih sering kita panggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka mudahlah. Karena apa? Karena inna dzalika 'ala Allah yasir. Kalau kita udah memahami hakikat ini, hasilnya ada di ayat 23, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kita nggak menjadi orang yang berputus asa, tidak menjadi orang yang lupa diri, tidak menjadi orang yang emosinya tuh labil. Karena farah di sini tuh bukan bahagia, bukan senang. Farah di sini tuh kayak apa ya? Ada orang yang kalau lagi dapat nikmat itu lupa diri. Seolah-olah dia merasa bahwa nikmat itu dia dapatkan dengan kehebatan dirinya sendiri. Padahal ada Allah di situ.
jadilah dia sombong. Tapi begitu dia nggak dapat apa yang dia inginkan, dia berputus asa. Padahal ada Allah juga di situ. Harusnya dia tidak menyerah. Ini bahayanya orang yang tidak melibatkan Allah dalam takdir. Terhadap apa yang belum dia dapatkan, dia nyerah. Padahal ada Allah dan itu mudah bagi Allah. Terhadap apa yang sudah dia dapatkan, dia menjadi bangga diri. Padahal di situ ada Allah dan harusnya dia bersyukur kepada Allah. Terhadap apa yang hilang darinya, dia menjadi orang yang terluka terlalu dalam. Padahal di situ ada Allah. Allah bisa aja menggantikan yang lebih baik dari apa yang sudah diambil. Kenapa kita sering berkeluh kesah? Karena kita tidak melibatkan Allah dalam hati. Coba pakai kata-kata inna dzalika 'alallahi yasir. Inna dzalika 'alallahi yasir. Enggak apa-apa saya mustaqarranya di sini, tapi jodoh saya mustaudaahnya di sana. Pakai kata itu, coba dirutinkan, dibiasakan. Mustaqar tempat kita, mustauda tempat di mana rezeki kita, di mana jodoh kita, bagaimana caranya. Yang belum pasti itu namanya mustauda. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yuqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Coba perhatikan burung. Burung tahu nggak di mana sumber rezekinya? Nggak tahu. Dia cuma tahu di mana kandangnya, di mana sangkarnya, sehingga dia bisa pulang ke situ. Dia cuma tahu mustaqornya, tapi nggak tahu mustaudanya. Bisa jadi rezekinya itu jauh, bisa jadi rezekinya itu tersembunyi, bisa jadi rezekinya itu dalam sebuah adegan yang nggak pernah dia duga-duga. Tapi dia keluar dengan apa? Keluar dengan hati burung. Tahu hati burung? Hati burung itu menjadi analogi hadis. Kalau kalian memiliki hati seperti hati burung, maka kalian gak akan pernah khawatir dalam hidup.